Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Sila untuk mempelajari materi IPA. Materi kita hari ini yaitu pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Sebelum kita mempelajari keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, kita ingat kembali apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu disebut sumber daya alam. Cara melestarikan sumber daya alam. Banyak cara yang bisa kita digunakan untuk melestarikan sumber daya alam. Berikut ini beberapa contohnya. 1. Penanaman kembali hutan yang gundul atau kita kenal dengan reboisasi. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Membuat terasering pada pertanian di pegunungan atau kita kenal dengan sengkedan yang berundak-undak. Jika kita berada di pegunungan ataupun di Malang sering melihat ada tanah yang berundak-undak, itu yang dimaksud dengan terasering atau sengkedan. Penertiban pembuangan sampah. Kita harus membuang sampah dengan tertib. Maksudnya sesuai dengan tempatnya. Membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Kita tidak boleh mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Kita harus mengambilnya sesuai dengan kebutuhan kita saja. Mengapa menjaga kelestarian sumber daya alam itu penting? Karena untuk menjaga kelangsungan hidup. Agar kelangsungan hidup kita berjalan dengan baik, maka kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Menjaga lingkungan dari kerusakan serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Jadi, jika kita menjaga kelestarian sumber daya alam, maka lingkungan di sekitar kita itu akan terjaga dari kerusakan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi kita semua. Manfaat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Apa manfaatnya kalau kita menjaga keseimbangan dan melestarikan sumber daya alam? 1. Mencegah terjadinya bencana alam. 2. Ketersediaan bahan pangan bagi manusia terjaga. Pasokan air bersih meningkat dan lingkungan menjadi bersih dan terawat. Kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Apa saja? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang limbah industri ke sungai. Tidak menggunakan peledak atau bom saat menangkap ikan. Melakukan reboisasi. Tidak menebang pohon sembarangan. Karena semua kegiatan ini jika kita lakukan, maka keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam akan terjaga dengan baik. Dan yang terakhir, menerapkan sistem tebang pilih. Tebang pilih ini dilakukan di perhutanan. Jadi, kita tidak boleh sembarangan menebang pohon. Harus kita pilih pohon yang siap untuk ditebang. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan.
Sekarang banyak para nelayan yang menggunakan kapal bermesin. Kapal bermesin ini menimbulkan sedikit dampak pada kelestarian laut atau sungai. Penggunaan bom ikan. Penggunaan bom ikan ini dilarang atau tidak diperbolehkan karena dapat merusak habitat yang ada di laut. Dan penggunaan pukat harimau juga tidak disarankan ketika menangkap ikan menggunakan bom ikan atau pukat harimau. Nelayan tradisional dan modern. Di Indonesia dikenal ada dua jenis nelayan, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Apa itu nelayan tradisional? Nelayan tradisional ciri-cirinya biasanya menggunakan perahu layar, perahu yang masih sederhana itu ya, menggunakan peralatan yang sederhana. Jadi kalau kalian melihat di laut ada orang yang masih menggunakan perahu layar dan menggunakan alat yang sederhana, itu dikenal dengan nelayan tradisional. Sedangkan nelayan modern biasanya menggunakan perahu bermesin. Peralatannya pun sudah modern dan biasanya memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Gelombang suara ini digunakan untuk mengetahui lokasi ikan berada. Jadi, para nelayan modern itu tahu di mana ikan-ikan itu berada dengan memanfaatkan gelombang suara. Apa persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern? Persamaannya, sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut ketika menangkap ikan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pelajaran hari ini, tugasnya hanya membaca kembali modul pelajaran tema 4 halaman 25 sampai 28. Jadi tugas kalian adalah membaca saja. Membaca modul belajar tema 4 yang ada di halaman 25 sampai 28. Pahami isinya dengan seksama. Berarti tidak ada tugas yang harus disetorkan ke ustazah. Silakan kalian pelajari kembali dengan seksama. Jazakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.